Dan sebenarnya kalau bicara tentang Nuswantara itu kita tidak bisa mengatakan oh saya Jawa, tidak bisa. Nusantara semuanya ini adalah Nusantara. Terkait itu, tapi salah satu contoh kalau bicara candi, Gunung Padang itu apakah candi? Apakah bisa diklaim bahwasanya Gunung Padang itu adalah peninggalan Buddha? Apakah bisa diklaim Gunung Padang itu peninggalan Hindu? Apa bisa diklaim bahwasanya Gunung Padang itu salah satu contohnya itu bisa diklaim miliknya peninggalan Islam? Tidak bisa. Bahkan salah satunya ada di Kadiwan ini, di titik ini. Ini peninggalan yang masih tertutup dan pada saatnya nanti akan terbuka. Monggo dibuktikan. Karena leluhur kita, para roh suci, para suksmo jati, orang-orang yang menyebutnya sebagai bentuk anasir kedewatan atau kadewan, itu akan mengajak memasuki jasad-jasad manusia, mengajak kembali, menata peradaban kembali, memulai peradaban kembali dengan sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan sama sekali. Ini salah satunya. Monggo, ini sedikit sekilas tentang kembalinya Nusantara, dimulainya kembalinya Nusantara. Nah, kembali kepada 5 kata tadi, Kolobentu ini pusarannya adalah 800-an tahun. Era Kolobentu 800 tahun. Kolosubo 800 tahun. Kolobrasto 800 tahun. Dan saat ini sudah mengarah kepada periode Kencana. Mengarah pada periode Kencana. Baru setelahnya akan muncul era di mana disebut era Amukti. Yang mungkin ini sesuatu yang kita anggap hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Ya memang boleh, monggo silahkan berpikir tentang itu, monggo silahkan, semuanya khalayak silahkan berpikir tentang, monggo, nggak apa-apa. Tapi bagi para satria Nusantara yang sekarang diperjalankan, sekarang dibimbing, sekarang dididik oleh para roh-roh suci, para suksmo jati untuk mengembalikan kejayaan pada saatnya nanti, yang saat ini masih bisa dikatakan bersembunyi di balik tabir-tabir, di balik banyak hal. Kencana tetap akan berjalan, akan dimulai titik awalnya di 2024 ini, akan dimulai dari 2024 ini. Ini bukan prediksi, karena ini adalah totiti mongso. Kalau orang pada umumnya menyebut manyongkro panggiling, siklus itu sudah pada titik itu, siklus itu akan dimulai. Dan sebenarnya kalau bicara tentang Nuswantara itu kita tidak bisa mengatakan oh saya Jawa, tidak bisa. Nusantara semuanya ini adalah Nusantara, mulai Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan yang lain-lain itu Nuswantara. Banyak artikel, banyak penjelasan tentang sejarah tentang itu semua, banyak yang menjelaskan, mungkin sepenggal sejarah. Tapi dari potongan sepenggal sejarah itu kalau kita mau rangkai,
kita satukan menjadi satu bentuk yang baru, kita akan menemukan mata rantai satu persatu itu akan menjadi satu bentuk, yaitu namanya Nuswantara. Ini Kang yang tadi terkait Kencono ya Kang ya. Ya, Kencono. Pada zaman Kencono nanti akan dimulai dari tahun 2024. Dimulai titik awalnya dari 2024. Bisa dijelaskan Kang, tentang Kencono tersebut? Ya. Kalau yang masa lalu Ya sudahlah. Karena yang ke depan ini bisa dijelaskan Kang. Iya. Kencono itu artinya keemasan, masa kejayaan. Tapi belum puncak kejayaan banget. Puncak kejayaannya ada di era Mukti. Nanti siklus itu akan berjalan. Salah satu tanda-tandanya. Salah satu tanda. Maaf, bukan saya pro dengan ini, pro dengan itu, tidak. Dengan munculnya nama Nusantara disematkan dalam bentuk suatu titik lokasi pusat pemerintahan dengan menamakan Kota Nusantara, itu sebenarnya sudah mengarah yang saat ini, detik ini dalam proses KN ya Kang. betul. Nah, itu adalah titik awal. Coba jenengan perhatikan, jenengan lihat, jenengan perhatikan dengan rasa yang terdalam. Pulau Borneo, Pulau Kalimantan, yang masih saat ini bersikukuh, masih memegang budaya. Salah satu diantaranya yang terbesar di sana adalah budaya. Masih bersikukuh, masih melestarikan budaya. Walaupun sudah tercampuri, banyak di antara penduduk sana tercampuri oleh budaya-budaya luar, budaya asing, karena itu tidak bisa dibendung. Kita harus membuka mata, membuka rasa bahwasanya itu memang nggak bisa terbendung. Itu kenyataan. Karena teknologi, karena pengetahuan dan banyak hal lah yang sudah mengasimilasi, menyampur antara budaya setempat, budaya lokal dengan budaya dari luar. Cuman kearifan lokal, budaya lokal tetap masih terjaga. Dan kebetulan pula, kalau bisa dikatakan kebetulan, kalau tak saya menyampaikan itu bukan kebetulan, memang kodrat jagat, tipesti jagat yang memang dipilih di sana. Kita tidak bisa menutup mata, kejayaan Kutai Kertanegara kayak apa besarnya pada era itu, terus merambat kepada kejayaan. Berbekal dari itu pengalaman yang sudah leluhur kita itu sudah mengajar untuk menyatukan kembali, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan keilmuan, menyatukan banyak hal untuk menjadi satu komposisi pengetahuan keilmuan yang luar biasa untuk mengembalikan yang namanya Nuswantara atau Nuswantara ini. Apa yang enggak ada di Nuswantara? Sumber daya alam semuanya tersedia, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit. Sumber daya alam tersedia. Untuk mencari keilmuan orangnya, manusianya, sumber daya manusianya, dari orang yang paling sederhana sampai orang yang paling canggih pun ada di Nuswantara. Dan bahkan banyak manusia Nuswantara yang saat ini di antara dimensi. Artinya dimensi jasad manusia dan dimensi pada alam-alam yang lain yang mampu untuk melewati hal-hal tersebut. Dan ini akan disatukan, dikembalikan sesuai dengan satu kata Bhinneka Tunggal Ika. Dilanjut
dengan kalimat tanhana dharma mangrua. Sekali lagi, sudah diikat dalam bentuk satu kata, satu kalimat, Bhinneka Tunggal Ika tanhana dharma mangrua. Akan dimulai. Monggo silakan buktikan. Silakan. Bahkan orang-orang luar yang sekarang, budaya-budaya luar yang ingin sekarang menguasai sini, pada saatnya akan tersisih. Dan ini sebenarnya kita sebagai generasi muda, sebagai menungso sakniki kedai mulai sadar, mulai melek, mboten melek mripate tok, melek atine, melek rasane. Kita bukan dari bangsa yang lemah, bukan dari keturunan leluhur-leluhur yang lemah, tapi dari keturunan leluhur-leluhur yang kuat, dari leluhur-leluhur Nusantara yang luar biasa. Sebenarnya banyak para sejarawan dari luar itu sudah mulai mempelajari, mendetailkan, dan ada semacam fobia, ada semacam ketakutan manakala Nusantara itu bangkit. Orang bicara tentang Lemurian, orang bicara tentang Atlantis, mencari di mana-mana sampai detik ini para sejarawan, para arkeolog dan macam-macam disiplin ilmu macam-macam digunakan untuk mencari. Sampai detik ini hanya perkiraan titiknya di mana. Monggo silakan buktikan, karena inilah Nusantara. Inilah bangsa kita Nusantara sebagai cikal bakal, sebagai awal suatu peradaban, sebagai bentuk kenyataan yang akan muncul pada saatnya nanti, yang akan memimpin semua hal terkait dengan ekonomi, terkait dengan manajemen kepemerintahan, terkait banyak hal yang sudah tidak bisa lagi dibendung.